Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Promosi ke bintang 6. Air terjun yang bergelombang dengan marah menghantam bebatuan saat uap air yang dihasilkan menyelimuti lembah kecil. Di tanah kosong di bawah air terjun, seorang pemuda bertelanjang dada membawa pedang hitam yang tampak aneh menghindari serangan menderu dari batang kayu dengan wajah serius. Lompatan dan penghindaran sesekali yang dia lakukan sama gesitnya dengan monyet. Di bawah sinar matahari, tubuhnya yang tinggi dan kuat tampak santai. Sebulan telah berlalu sejak Xiao Yan tiba di lembah. Selama periode ini, Xiao Yan menghabiskan sebagian besar waktunya di tiang kayu, yang mengakibatkan banyak luka dan memar di tubuhnya yang diakibatkan oleh robekan batang kayu tersebut. Secara alami, dengan usaha datang pahala, Xiao Yan saat ini sudah bisa menghindari sekitar 12 batang kayu pada saat yang bersamaan. Ini merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan sebulan yang lalu ketika dia menemui ujung yang memalukan di bawah 5 batang kayu. Di atas batu besar di luar area kayu gelondongan, Yao Lao duduk dengan tatapan tersenyum saat dia mengamati pemuda yang terus menghindar di antara 12 batang kayu. Dia mengangguk sedikit dan mengayunkan lengan bajunya. Salah satu dari 3 batang kayu terakhir yang tergantung di udara tiba-tiba menyerbu Xiao Yan dengan ganas. Serangan tak terduga itu segera merusak keseimbangan yang dimiliki Xiao Yan dan 12 batang kayu. Celah kecil yang bisa digunakan Xiao Yan sepenuhnya diblokir oleh batang kayu yang baru ditambahkan. Wajah Xiao Yan berubah serius saat matanya menatap tajam ke 13 batang kayu yang datang padanya dari segala arah. Pada saat berikutnya, sebatang kayu mendekati tubuhnya, membawa tekanan angin kencang yang menyebabkan Xiao Yan menahan napas. Melepaskan napas dalam-dalam, dou qi di tubuh Xiao Yan melonjak saat dia memiringkan tubuhnya dan menghindari 2 batang kayu yang menuju ke arahnya. Sebelum dia bisa pulih dari sudut yang biasa dia hindari, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tiang kayu, membiarkan tubuhnya melompat ke tiang kayu lain. Dia menggerakkan kepalanya sedikit ke belakang saat batang kayu lain dengan berbahaya terbang melewati telinganya. Setelah adaptasi 1 bulan, kecepatan menghindar Xiao Yan telah jauh melampaui sebulan yang lalu. Meskipun rantai serangan 12 balok kayu terus-menerus selalu dengan berbahaya dan nyaris dihindari, sulit bagi salah satu dari mereka untuk benar-benar mengenai tubuhnya. Tekanan kuat yang dibawa balok kayu saat mereka melewatinya menyebabkan rasa sakit menjalar di kulit Xiao Yan. Namun, dia tidak berani menggunakan dou qi untuk melindungi tubuhnya. Pada saat seperti itu, setiap utas dou qi harus digunakan di tempat yang paling tepat. Jika tidak, begitu dou qi-nya habis, yang menunggunya adalah akhir yang mengerikan karena terlempar dari tiang. Akhir seperti itu adalah apa yang telah menemaninya selama periode waktu ini. Metode Huang Qi rendah terlalu tidak cukup untuk mendukung pemborosan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, dia harus sangat hemat ketika memutuskan bagaimana setiap utas dou qi akan digunakan. Kalau saja metode qi bisa berkembang, maka saya tidak perlu begitu hemat. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir setelah menghindari batang kayu ke-11. Tepat saat batang kayu melewati Xiao Yan, batang kayu ke-12 datang menembak ke arahnya. Namun, Xiao Yan, yang sudah siap, membalikkan kakinya di atas batang kayu. Hanya jari kakinya yang terhubung ke batang kayu saat dia memiringkan seluruh tubuhnya pada sudut yang aneh. Skwaf. Batang kayu melesat melewatinya hanya dengan ruang setengah inci. Angin kencang menyebabkan Xiao Yan meringis kesakitan. Saat ekor batang kayu ke-12 melewatinya, wajah Xiao Yan berubah.
Di belakangnya ada balok kayu lain yang menuju ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk beradaptasi dengan serangan 12 batang kayu, Xiao Yan harus menghabiskan lebih dari 20 hari untuk memahami waktu dan orbit serangan mereka. Batang kayu ke-13 yang ditambahkan Yao Lao telah membuatnya merugi. Merasakan angin yang mendekat, Xiao Yan perlahan menghela nafas di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menutup matanya pada saat itu dan mendengarkan suara angin yang menekan di belakangnya. Pori-pori keringat di punggung Xiao Yan bergoyang seperti tentakel. Dengan bantuan udara yang menekan, gambar samar yang menelusuri serangan batang kayu muncul di benak Xiao Yan yang bermata dekat. Di ruang mental yang tak lekang oleh waktu ini, Xiao Yan berhasil sepenuhnya melacak orbit serangan dan kekuatan yang dimilikinya. Posisi terbaik untuk menghindarinya secara alami muncul di benaknya. Di dunia nyata, mata Yao Lao berbinar saat melihat Xiao Yan tiba-tiba menutup matanya. Dengan suara lembut yang agak terkejut, dia berbisik, bocah kecil ini benar-benar tahu bagaimana menggunakan persepsi spiritualnya. Ketika batang kayu muncul di benaknya, tubuh Xiao Yan menjadi aneh. Kedua tangannya memeluk kepalanya dan tubuhnya terjatuh dengan tegak. Pada saat dia jatuh, batang kayu besar melewati wajahnya, angin yang menekan menyebabkan telinga Xiao Yan sedikit membengkak. Setelah dengan berbahaya menghindari serangan batang kayu ke-13, kaki Xiao Yan menginjak sisi tiang kayu, menembak tubuhnya ke atas dan akhirnya mendarat di tanah. Dia meraih pakaiannya dan dengan sembarangan menariknya ke tubuhnya. Xiao Yan menghela nafas dan, sebelum mendengar kata-kata Yao Lao, duduk tegak di tanah dan segera mengeluarkan botol kecil dari cincin penyimpanannya. Dia memiringkan mulut botol dan 2 pil obat keluar. Hah? Sudahkah saya mengonsumsi semua pil pemulihan energi? Sepertinya saya harus pergi dan memilih beberapa bahan obat. Melihat bahwa hanya ada 2 pil yang tersisa, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia menempatkan salah satunya di mulutnya dan dengan cepat masuk ke formulir pelatihannya. Duduk di tanah, Xiao Yan dengan cepat memasuki mode pelatihan. Setelah berbulan-bulan berlatih, dia tahu bahwa waktu setelah douqinya habis adalah waktu terbaik untuk berlatih. Pada saat ini, semua sel dan otot di tubuhnya jauh lebih rakus terhadap Qi daripada biasanya. Setelah masuk ke mode pelatihan dan pernapasannya yang tenang, aliran energi samar berputar di sekitar tubuh Xiao Yan. Setiap energi yang bersentuhan dengan kulitnya dikonsumsi dengan rakus, seperti cairan yang diserap oleh spons. Saat pelatihan berlanjut, energi di sekitar tubuh Xiao Yan semakin padat tanpa ada tanda-tanda berkurang. Yao Lao mengetukkan jarinya ke batu saat dia menghitung waktu pelatihan Xiao Yan. Alisnya tiba-tiba melonjak, waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk pelatihan sedikit lebih lama dari biasanya. Menurut perhitungan Yao Lao, ruang penyimpanan douqi di Xiao Yan kira-kira penuh. Namun, dia memperhatikan bahwa Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jangan bilang, dia akan menerobos dan menjadi bintang 6 douze. Yao Lao menghentikan gerakan mengetuknya dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum, lumayan. Garis dasar saya adalah 1,5 bulan untuk mencapai bintang douze. Tetapi tampaknya bocah ini berhasil menyelamatkan setengah bulan. Sepertinya pertarungan di hutan beberapa waktu lalu telah menguntungkannya secara signifikan. Menatap Xiao Yan yang matanya terpejam, mata tajam Yao Lao menemukan sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening. Dia sedikit kuat dalam terobosannya. Sepertinya butuh sedikit bantuan eksternal. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Lao mengangkat jarinya dan embusan udara ditembakkan dari jarinya. Itu mengenai kepala Xiao Yan dan langsung menjatuhkannya dari status pelatihannya. Dengan latihannya yang terganggu,
Xiao Yan segera membuka matanya dan memelototi Yao Lao dengan marah. Peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditemui. Bodoh. Jika Anda terus melakukan terobosan yang kuat, Anda harus membutuhkan waktu 1 bulan untuk pulih sepenuhnya bahkan jika Anda berhasil menjadi bintang 6 doze. Mendengar ini, Xiao Yan segera merana. Menukar waktu sebulan untuk terobosan jelas merupakan proposisi yang kalah. Menghela nafas, Xiao Yan dengan menyesal meratap, sungguh kesempatan yang bagus. Memutar matanya, Yao Lao membuka mulutnya dan memarahi, aku tidak bilang tidak mungkin. Segera naik ke tiang kayu. Saya akan menggunakan 15 batang kayu. 15. Menarik sudut mulutnya, Xiao Yan ingin mengarahkan jari tengahnya ke Yao Lao. Batasannya adalah 13 batang kayu. Jika ada 15 batang kayu, dia akan langsung terlempar dari tiang kayu. Idiot, apa kau tidak tahu cara menghapus penguasa Xuan berat? Mengamati Xiao Yan yang tetap diam dan menolak untuk naik ke tiang kayu, Yao Lao tidak bisa tersenyum atau menangis saat dia memarahi. Yang kamu butuhkan sekarang adalah kesempatan dan kamu akan berhasil menerobos. Berhenti menunda-nunda. Mendengar bahwa dia bisa melepaskan penguasa Xuan berat, mata Xiao Yan berbinar. Dia menekuk kakinya dan dengan erangan pelan, dia meraih pegangan penggaris dan menariknya dengan kekuatannya sebelum menusuknya ke tanah. Setelah penguasa Xuan berat meninggalkan tubuhnya, Xiao Yan merasa tubuhnya tampak mengambang. Dou Qi di dalam dirinya meledak seperti letusan gunung berapi dan melonjak melalui jalur Qi-nya. Perasaan kekuatan yang meningkat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan disertai dengan suara retak terus-menerus dari tulangnya. Sekali lagi Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Perasaan ini seperti menyesap air di hari yang panas. Semua pori-porinya memancarkan perasaan rileks yang datang dari dalam dirinya. Menginjak tanah dengan ringan, Xiao Yan merasa tubuhnya seringan bulu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 15 batang kayu yang tergantung di udara. Sambil menyeringai, dia turun dari tanah, menembak tubuhnya ke tiang kayu seperti bola meriam dan berdiri tegak. Datang! Xiao Yan merentangkan tangannya dan melambai ke Yao Lao. Setelah dibebaskan dari bebannya, dia yakin bisa menahan diserang oleh 15 batang kayu secara bersamaan. Perilaku yang baik. Melihat kepercayaan Xiao Yan tumbuh, Yao Lao tersenyum. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan 15 batang kayu bergetar. Sesaat kemudian, mereka ditemani oleh kekuatan yang ganas saat mereka menyerbu Xiao Yan dari segala arah. Menonton balok kayu yang menabrak udara ke arahnya, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Kakinya menginjak tiang kayu dengan ringan dan secara proaktif bergerak ke arahnya. Di bawah kendali Yao Lao, 15 batang kayu di atas tiang kayu membentuk serangan tanpa celah. Di bawah serangan simultan mereka, angin kencang meniup daun dan rumput dari tanah dan menyebarkannya ke udara. Tanpa beban penguasa Xuan berat, kecepatan Xiao Yan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Gerakan menghindar dari tubuhnya tampak sangat alami dan lem hitam di bawah kakinya tidak lagi bisa memperlambatnya. Di bawah serangan berat, sosok pemuda di tiang kayu terus-menerus muncul dan menghilang. 15 balok kayu serangan berulang benar-benar dihindari oleh Xiao Yan yang telah dibebaskan dari bebannya. Melihat Xiao Yan dengan cerdik mengelak di dalam tempat latihan, Yao Lao menganggukkan kepalanya. Sedikit kekaguman muncul sebentar di mata lamanya, penampilan Xiao Yan tanpa bebannya telah melebihi harapannya. Setelah balok kayu terakhir berhasil dihindari oleh Xiao Yan, 10 lebih balok kayu yang bergetar dengan goyah di udara tiba-tiba berhenti. Perlahan menghela nafas, Xiao Yan berdiri seperti panggung di atas tiang kayu saat dia menelan pil pemulihan energi terakhir.
Setelah keheningan singkat, aliran energi samar tiba-tiba dan anehnya menyerbu di sekelilingnya dan dengan liar mengalir ke tubuhnya. Karena semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam Xiaoyan, cahaya kuning pucat muncul di tubuhnya. Wajahnya yang halus dan tampan seperti sepotong batu giok yang hangat dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya, mengungkapkan esensi seperti cahaya di pupil matanya. Setelah mengambil nafas panjang dan dalam, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menatap Yao Lao di belakangnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum yang cemerlang. "Saya telah menerobos." Mendengar ini, Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menunjukkan kepuasan. Setelah menerobos ke doze bintang 6, kekuatan Xiaoyan sekali lagi meningkat secara signifikan. Selain itu, dia juga mampu menghindari 15 batang kayu dengan penguasa Xuan berat di punggungnya setelah 3 hari pelatihan. Peningkatan yang jelas ini menyebabkan dia tersenyum lebar. Setelah terbiasa dengan serangan 15 batang kayu, Xiaoyan akhirnya bisa menghindari memar di sekujur tubuh seperti dulu saat berlatih melawan batang kayu. Hari-hari damai berikutnya memberi Xiaoyan kegembiraan yang luar biasa. Di bawah naungan pepohonan yang lebat, Xiaoyan berjalan dengan penguasa Xuan berat di punggungnya. Tatapannya terus menyapu ke sekelilingnya. Setelah pelatihan hari itu selesai, dia keluar dari lembah untuk mencari bahan obat untuk pil pemulihan energi. Pil pemulihan energi adalah sesuatu yang sangat penting untuk pelatihan Xiaoyan. Dengan itu, dia bisa menghemat lebih dari separuh waktu yang dia butuhkan untuk memulihkan douqinya. Yang terpenting, waktu adalah sesuatu yang dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Meskipun Xiaoyan akhirnya menjadi alkemis tingkat pertama sejati dengan pertumbuhan kekuatannya, pil pemulihan energi adalah obat tingkat kedua yang, dengan kemampuan alkemis tingkat pertama, tidak dapat disempurnakan. Oleh karena itu, menyempurnakan pil pemulihan energi adalah sesuatu yang harus dia andalkan pada Yao Lao. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan energi cukup langka. Saat itu di kota Wutan, Xiaoyan hanya dapat menemukan bahan obat yang cukup untuk mengolah 10 pil. Dalam keadaan normal, hanya menemukan bahan obat akan menghabiskan banyak waktu Xiaoyan. Namun, Xiaoyan bisa menghela nafas lega karena ini adalah pegunungan binatang mistik di mana ada banyak bahan obat. Dari 5 bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan energi, 4 telah ditemukan oleh Xiaoyan dalam jumlah yang signifikan. Jika dia bisa menemukan bahan terakhir dan yang paling penting, buah pemulihan spiritual merah, sejumlah pil yang cukup dapat disempurnakan untuk digunakan Xiaoyan. Buah pemulihan spiritual merah biasanya tumbuh di tempat-tempat di mana energi padat. Tentu saja, ini tidak selalu diberikan tetapi lebih baik bagi Xiaoyan untuk mencari di sepanjang garis petunjuk ini daripada mencarinya secara membabi buta. Mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kelimpahan energi di sekitarnya dan posisi kasar dari tempat-tempat energi tinggi. Jalannya saat ini menuju ke tempat di mana dia merasakan energinya paling padat. Siang adalah waktu di mana binatang ajaib jarang berkeliaran. Memahami hal ini, Xiaoyan memilih waktu ini untuk mencari bahan obat. Selama perjalanannya, dia jarang bertemu dengan binatang ajaib yang berkeliaran untuk mencari makanan. 1 atau 2 dari mereka yang kadang-kadang dia temukan dihindari ketika dia mendeteksi mereka. Sosok Xiaoyan dengan cepat melewati sampul semak-semak. Setelah itu, tumpukan kecil puing terlihat oleh matanya. Di balik tumpukan batu ada dinding gunung dengan tanaman merambat hijau yang menjalar di atasnya. Mengamati tumpukan puing, Xiaoyan menggosok tangannya. Dari kesadaran spiritualnya,
energi yang terkumpul di sekitar area itu adalah yang terpadat di wilayah sekitarnya. Tatapan Xiaoyan yang difokuskan pada tumpukan puing, perlahan-lahan menyapu daerah itu dan sesaat kemudian berhenti di pohon muda berwarna ungu di dinding gunung. Anak pohon tumbuh dari dalam dinding gunung. Di atasnya, warna hijau dan merah terjalin karena bersembunyi di bawah daun hijau tersembunyi buah merah yang memancarkan aroma samar. Buah pemulihan spiritual merah menatap pohon muda itu. Xiaoyan tersenyum dan menghela nafas lega. Setelah mencari selama 2 hari, akhirnya dia menemukannya. Bahan obat yang dia butuhkan ada di depannya tapi Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa di mana ada energi padat dan tumbuhan obat langka, kemungkinan besar ada binatang ajaib yang menjaganya. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya tetapi tidak menemukan jejak binatang ajaib. Dia mengerutkan kening. Setelah keheningan singkat lainnya, Xiaoyan perlahan meninggalkan tempat persembunyiannya saat dia tidak menemukan tanda-tanda dari binatang ajaib yang muncul. Kemudian dia perlahan dan hati-hati menuju ke pohon kecil berwarna ungu. Saat langkah kakinya mendekati pohon, perasaan dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menghentikan langkahnya dan mengatupkan alisnya sebelum berbalik dan berlari. Bang! Saat Xiaoyan berbalik, sosok putih besar tiba-tiba menuruni puncak dinding gunung, menabrak tanah. Seperti bukit kecil, itu benar-benar menghalangi jalan mundur Xiaoyan. Melihat kemunculan tiba-tiba dari binatang ajaib yang besar, Xiaoyan merasakan hawa dingin di punggungnya. Tubuhnya membeku di tempat, tidak berani bergerak. Binatang buas yang muncul sebelum Xiaoyan adalah kera sihir putih besar. Kera ajaib ini tingginya sekitar 2 hingga 3 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut putih salju yang panjang. Taring putihnya keluar dari mulutnya yang besar dan menyeramkan. Dari sepasang mata merah darahnya, niat membunuh yang brutal sedang dipancarkan. Mata Xiaoyan mengamati tubuh putih kera ajaib dan menarik napas dingin. Binatang ajaib peringkat 2, kera sihir badai salju. Bang, bang! Binatang ajaib itu menahan nafas yang kasar. Sepasang mata merah darahnya menatap tajam ke arah manusia yang telah masuk tanpa izin di wilayahnya. Cakar besarnya menghantam tanah, mengubah beberapa batu menjadi debu. Mengamati kera ajaib yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan niat membunuhnya, Xiaoyan menelan ludahnya. Sebuah peringkat 2 binatang ajaib, kekuatannya setara dengan manusia Doushi. Dengan kekuatannya saat ini, melawan monster peringkat 2 tidak berbeda dengan mencari kematian. Guru! Xiaoyan berteriak di dalam hatinya tetapi tidak ada jawaban. Wajahnya menjadi pahit, berhenti main-main. Ini adalah binatang sihir peringkat 2. Setelah usahanya yang sia-sia untuk meminta bantuan, Xiaoyan hanya bisa mengembalikan pandangannya ke tubuh kera sihir dan mempelajarinya dengan hati-hati. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa ada luka yang mengerikan di perut kera sihir ini. Luka itu hampir merobek perut kera ajaib dan ketika itu menggerakkan tubuhnya, darah segar mengalir keluar dari luka yang mewarnai rambut putih merah di sekitarnya. Dari penampakan luka yang menakutkan, itu kemungkinan disebabkan oleh cakar dari beberapa magic beast yang buas. Binatang ajaib yang terluka biasanya gila dan Xiaoyan yang malang kebetulan secara tidak sengaja menerobos wilayah binatang ajaib yang terluka parah ini. Mata Xiaoyan menyipit saat dia menatap luka menakutkan di mana darah segar terus mengalir. Sebuah ide muncul di benaknya. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan monster peringkat 2 dalam keadaan normal, situasi saat ini tampaknya menguntungkannya. Sialan! Kaulah yang memulai ini. Setelah memarahi dengan penuh kebencian, Xiaoyan melepas penguasa Xuan berat dari punggungnya dan dengan keras menikamnya ke tanah.
keadaan tidak memungkinkan dia untuk menahan diri. Tindakan Xiao Yan tampaknya hanyalah tantangan bagi kera sihir yang marah. Segera, kera ajaib ini menghantamkan cakarnya ke dadanya yang keras, mengeluarkan suara dentang. The Magic Beast sedang menyerang Xiao Yan, mata merahnya menatap yang terakhir. Pada cakar besar binatang itu, energi berwarna putih dikumpulkan dengan cepat. Hampir seketika, udara di sekitarnya menjadi dingin. Melangkah dengan ringan dari tanah, Xiao Yan dengan lembut berteriak, "Sayap awan ungu, aktifkan!" Mengikuti suaranya, sepasang sayap elang hitam yang panjangnya 2 hingga 3 meter tiba-tiba keluar dari punggung Xiao Yan. Sayapnya mengepak dan dengan bantuan lift yang dibuat, Xiao Yan dengan cepat terbang lebih dari 10 meter di atas tanah. Mengaum, si kera ajaib meraung dengan keras saat energi putih dingin itu membentuk bola. Itu dilepaskan dari telapak tangan kera sihir dan ditembakkan ke arah Xiao Yan. Pelatihan ketangkasan selama sebulan telah memberi Xiao Yan kegesitan seperti monyet. Dia dengan aneh pindah ke samping dan dengan mudah menghindari serangan kera sihir. Setelah menghindari serangan itu, Xiao Yan meringkuk telapak tangannya dan mengarahkan ke luka yang tampak menyeramkan di perut kera sihir dan dengan lembut menggeram dengan suara dingin, "Tangan vakum." Mengikuti kata-katanya, kekuatan hisap yang ganas dipancarkan dari telapak tangannya. Bahkan bebatuan yang pecah di tanah ditarik oleh kekuatan isap dan ditembakkan ke Xiao Yan. Mengaum! Kekuatan hisap yang ganas menarik kera ajaib sampai tubuhnya miring ke samping. Namun, ketika akhirnya menstabilkan tubuhnya, rasa sakit yang luar biasa muncul dari perutnya. Menurunkan kepalanya, ditemukan bahwa darah terus mengalir keluar seperti air dari luka yang belum sepenuhnya menutup. Rasa sakit yang hebat menyebabkan kera sihir gila kehilangan akal sehatnya. Dengan langkah kaki yang menggetarkan tanah, ia menginjak Xiao Yan dengan niat membunuh. Menggunakan keluasannya, Xiao Yan berhasil menghindari semua serangan kera ajaib. Telapak tangannya berulang kali memancarkan kekuatan isap yang menarik lebih banyak darah segar dari dalam kera sihir. Di atas tumpukan puing, adegan aneh sedang berlangsung. Kera sihir yang sangat gila tanpa henti dan dengan marah menghantam sosok manusia kecil di sampingnya. Kehilangan alasannya, tidak ada bedanya dengan binatang sihir biasa. Sosok manusia di sampingnya seperti nyamuk yang terus mengeluarkan sejumlah besar darah dari perut binatang ajaib setiap kali dia melambaikan tangannya. Tumpukan batu seluruhnya tertutup oleh darah segar berwarna merah cerah, memberikan tampilan yang menakutkan. Setelah beberapa saat berlarian di sekitar kera ajaib, Xiao Yan berada di batas kemampuannya. Dia mengeluarkan kekuatan isap lain dan kali ini, menarik usus kera sihir keluar bersama dengan lebih banyak darah. Diserang oleh pukulan fatal, kera sihir meraung untuk terakhir kalinya sebelum mati. Itu jatuh dengan deras seperti bukit kecil yang runtuh sambil tetap membuka mata merah darahnya yang besar. Pada saat kera ajaib jatuh, tubuh Xiao Yan yang melemah juga roboh ke tanah. Dia mengabaikan darah yang menyelimuti tanah saat dia berbaring di tanah dan menarik napas dalam-dalam. Setelah berbaring di atas tumpukan batu dalam waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya berhasil mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dia menatap mayat kera ajaib dari jarak yang cukup dekat dan tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Seandainya dia tidak naik menjadi bintang 6 doze atau jika kera ajaib tidak terluka parah dan kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit, kemungkinan besar orang yang akan mati di sini hari ini adalah dirinya sendiri. Bocah kecil, kamu benar-benar berhasil membunuh monster peringkat 2. CK, luar biasa. Yao Lao melayang keluar dari ring dan tersenyum saat mengamati mayat besar itu. Xiao Yan memasang ekspresi menghina Yao Lao yang tersenyum itu. Dia bangun dengan cepat dan melontarkan kalimat, "Awas punggungku,"
sebelum membentuk pose latihannya dan memulihkan Do Qi yang kelelahan di tubuhnya. Melihat Xiao Yan menutup matanya dan memulihkan energinya, Yao Lao melayang di udara dan bertindak sebagai pengawalnya. Setengah jam kemudian, Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya. Tangannya terasa sedikit mati rasa tetapi tubuhnya akhirnya dipenuhi oleh Do Qi. Energi di sini cukup bagus. Xiao Yan bergumam saat dia berdiri. Dia menepuk tangannya dan mengerutkan kening. Flame mantra saat ini benar-benar terlalu buruk. Itu hanya mendukung saya selama 10 menit. Seandainya kera ajaib bertahan sedikit lebih lama, orang yang akan jatuh adalah aku. Benar-benar buruk. Yao Lao cukup jujur tentang hal ini. Bahkan jika Flame Mantra memiliki potensi besar, titik awalnya terlalu rendah. Stamina atau daya tahannya dalam pertempuran terlalu lemah. Kapan saya bisa menemukan api surgawi yang cocok? Xiao Yan menghadap ke langit dan menghela nafas. Flame Mantra yang telah berkembang sebelumnya akan menjadi kelemahannya untuk waktu yang cukup lama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia berjalan menuju anak pohon kecil itu. Dia memetik 30 lebih buah pemulihan spiritual merah di atasnya, menempatkannya dalam botol giok kecil dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah buah pemulihan spiritual merah dirawat dengan benar, Xiao Yan mengeluarkan belati dari cincin penyimpanan dan menuju mayat kera sihir badai salju. Dia kemudian melanjutkan untuk memotong kepalanya. Ada batu ajaib. Memotong kepala kera ajaib, batu ajaib seputih salju yang mengeluarkan sedikit rasa dingin muncul dalam pandangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan senang hati mengambil batu ajaib. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan batu ajaib kelas ini. Agak bersemangat melemparkannya, dia menggenggamnya di tangannya sementara hawa dingin yang samar menyebabkan dia sedikit menggigil. Segera, dia buru-buru menyimpannya dengan hati-hati di storage ring. Ayo pergi. Xiao Yan mengemasi barang-barangnya dan melambaikan jarinya saat Yao Lao melesat kembali ke atas ring. Menggosok cincin sederhana di tangannya, Xiao Yan mengangkat penguasa Xuan hitam ke punggungnya sebelum mengambil langkah tegas dan stabil saat dia melakukan perjalanan perlahan di jalan yang dia datangi. Meninggalkan tumpukan puing, Xiao Yan melakukan perjalanan melalui hutan lebat untuk segera kembali ke lembah. Sebagai hasil dari pertempuran, Xiao Yan berlumuran darah seluruhnya, sehingga dia menerapkan lapisan pasta rumput di seluruh tubuhnya yang membantu menutupi bau darah. Itu adalah item penting saat berada di hutan. Sekali lagi diam-diam melakukan perjalanan jarak jauh, langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti, dia bisa merasakan suara-suara samar datang dari suatu tempat di sebelah kirinya. Alis Xiao yang sedikit berkerut saat dia menyapu pandangannya ke area tersebut sebelum dengan cepat menggali semak di dekatnya. Melalui celah kecil di rumput, dia tanpa tergesa-gesa mengamati sekeliling. Tidak lama setelah Xiao Yan menyembunyikan dirinya, dua sosok perlahan muncul dalam garis pandang Xiao Yan. Ketika dia mengalihkan pandangannya untuk menyapu dada duo itu, raut wajahnya sedikit berubah. Dalam hatinya, dia mengutuk dengan suara dingin dan lembut, mereka dari Wolfhead Mercenaries. Kurasa, sebaiknya kita berhenti di sini. Jika kita melanjutkan, kita akan memasuki bagian dalam dari pegunungan binatang ajaib. Binatang ajaib di sana bisa dengan mudah membunuh kita dengan satu gesekan. Perlahan berjalan, salah satu tentara bayaran menyarankan, ekspresi khawatir di wajahnya. Mendengar kata-kata rekannya, tentara bayaran lainnya juga mengangguk setuju, bersumpah, sial, di mana tepatnya bocah itu bersembunyi? Komandan sudah memberikan perintah mati, kita harus menemukan bajingan itu hidup atau mati.
Mungkin dia sudah dimakan oleh binatang ajaib dan menjadi lumpur. Heh, itu mungkin saja. Melihat usianya, dia sepertinya tidak memiliki banyak pengalaman di hutan mengingat usianya. Lupakan, biarkan pencarian kita berakhir di sini hari ini. Kami akan kembali untuk melaporkan dan melanjutkan besok. Salah satu tentara bayaran berkata sambil mengerutkan kening sebelum menghentikan langkahnya untuk mengintip ke dalam hutan yang sudah agak gelap. Sayang sekali, bocah itu bernilai 8.000 emas. Jika kita beruntung bisa bertemu dengannya, menilai dari kedua kekuatan kita sebagai bintang 5 dozies, menghentikannya seharusnya tidak sulit. Tentara bayaran lainnya mengangguk sebelum dengan menyesal menyuarakan pikirannya. Beruntung dia, ayo pergi. Tentara bayaran itu tersenyum saat dia mengangguk. Namun, saat dia berbalik, kulitnya tiba-tiba berubah. Berbalik seperti kilat, Ki yang ganas menuju ke kepalanya menyambutnya. Serangan tiba-tiba ini menyebabkan tentara bayaran mengulurkan tinjunya secara refleks untuk berbenturan dengan tinju yang masuk. Namun, kekuatan dalam serangan Ki telah melampaui ekspektasinya. Setelah melakukan kontak, wajah tentara bayaran itu berubah menjadi pucat pasi, dadanya terasa tersumbat saat dia dengan keras memuntahkan seteguk darah sementara tubuhnya terlempar ke udara. Bunuh dia! Dalam sepersekian detik sebelum dia dikirim terbang, tentara bayaran itu dengan tergesa-gesa berteriak pada temannya yang telah diliputi oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Namun, sebelum teriakannya memudar, yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa tubuhnya yang terbang mundur tiba-tiba ditarik ke depan oleh daya isap yang kuat. Di udara, sesosok melintas ke depan. Saat sosok itu bertemu dengan tubuh tentara bayaran, sebuah siku dengan ganas menghantam tenggorokan tentara bayaran itu. Tiba-tiba suara gertakan yang tidak menyenangkan bergema tentang hutan kosong. Bang, masih di udara, tubuh lemas tentara bayaran itu jatuh ke bawah, menabrak tanah dengan keras dan menyebabkan awan debu berceceran. Antara awal serangan tiba-tiba dan kematian tentara bayaran, hanya 7 atau 8 detik telah berlalu. Pada saat tentara bayaran lainnya tersadar, dia menemukan bahwa temannya telah kehilangan nafas hidupnya. Dipenuhi dengan keterkejutan, tentara bayaran yang tersisa mengangkat kepalanya saat dia menatap dengan waspada ke sosok di dekatnya yang basah kuyup dalam lapisan darah. Agak gagap, dia berteriak, "Siapa kamu? Mengapa Anda menyerang kami? Bukankah kalian semua mencariku?" Sosok itu mengangkat kepalanya, menampakkan wajah tersenyum dari seorang pemuda tampan. "Kamu, Xiao Yan." Murid tentara bayaran itu menyusut dan setelah meneriakkan nama itu, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Saat melarikan diri, tangannya dengan cepat mengeluarkan sinyal suar. Saat dia bersiap untuk menembakkannya, kekuatan isap di belakangnya meningkat tajam dan sinyal suar terbang dari tangannya. Dengan mudah menangkap suar sinyal, Xiao Yan mengotak-atiknya sebentar sebelum menyimpannya di cincin penyimpanan. Dia menekan dengan ringan dengan kakinya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah tentara bayaran. Melihat pendekatan Xiao Yan yang sengit, kepanikan melintas di wajah tentara bayaran itu. Dengan suara tercekik, dia menghunus pedang di pinggangnya sebelum dengan kejam menebas Xiao Yan dengan marah. Tubuh Xiao Yan sedikit bersandar ke satu sisi, dengan mudah menghindari serangan tentara bayaran itu. Dalam sekejap, kaki kiri Xiao Yan ditendang dengan ganas, segera mendarat di perut bagian bawah tentara bayaran. Menerima pukulan berat di perut bagian bawahnya, tentara bayaran itu mengerang saat garis darah keluar dari sudut mulutnya. Dengan terhuyung mundur beberapa langkah, dia melihat sosok di depannya berkedip saat pedang di tangannya direnggut yang diikuti oleh rasa logam sedingin es di lehernya. "Jika kamu melakukan gerakan lain,
aku akan memotong lehermu. Suara iblis yang lembut perlahan terdengar di telinga tentara bayaran, menyebabkan dia membeku dengan kaku di tempat. Kamu. Jika kamu membunuhku, serigala kepala mercenaris tidak akan pernah melepaskanmu. Lapisan keringat dingin muncul di dahi tentara bayaran saat dia mengancam dengan suara kasar. Hehe, biarkan aku pergi. Kalian semua tidak pernah bermaksud melepaskan aku, kan? Mencibir saat dia tertawa, Xiao Yan tanpa emosi melanjutkan, jawab beberapa pertanyaan untukku. Maukah kamu membiarkanku pergi setelah aku menjawab? Anda tidak memiliki hak untuk memilih. Sambil tersenyum, Xiao Yan mendorong pedangnya sedikit lebih dekat. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuat puluhan luka di tubuhmu sebelum melemparkanmu ke sarang semut pemakan daging. Mendengar kata-kata ini, wajah tentara bayaran itu segera berubah menjadi lebih pucat. Kakinya terus bergetar, menyesali bahwa dia mengira pemuda yang terlihat seperti remaja itu tidak akan jahat. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah Emily memperoleh sesuatu dari kotak batu di dalam gua? Dia sepertinya kekurangan kuncinya, kan? Xiao Yan tersenyum kejam saat dia bertanya. Komandan Emily memindahkan kotak batu dan meja batu ke belakang. Seperti apa yang terkandung di dalamnya, saya tidak memiliki kewenangan untuk mengetahuinya. Mengamati tentara bayaran yang sepertinya mengatakan yang sebenarnya, alis Xiao yang sedikit berkerut. Berapa hadiah yang diberikan serigala kepala tentara bayaran untukku? Bu. Tentara bayaran itu menelan sebelum menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Sejak komandan muda itu kembali, komandan telah mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang melaporkan jejakmu ke Wolfhead Mercenaries akan diberi hadiah yang tinggi. Hehe, aku tidak percaya bahwa mereka sebenarnya sangat gigih. Sambil tertawa ringan, Xiao Yan memiliki niat membunuh yang dingin di wajahnya. Satu pertanyaan terakhir, apakah terjadi sesuatu pada dokter peri kecil? Tidak ada. Setelah kembali ke kota Kingsan, dokter peri kecil belum meninggalkan rumah 1000 obat. Komandan dan yang lainnya tidak berani bergerak. Dengan mata berpaling, tentara bayaran itu secara diam-diam mengeluarkan belati dari lengan bajunya. Oh, sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan mengangkat alisnya. Senyuman tidak simpatik tiba-tiba muncul di wajahnya, sepertinya kamu juga tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud membiarkanmu hidup kembali. Jadi, kamu bisa pergi dan mati. Kilatan yang tidak menyenangkan melintas di mata tentara bayaran itu saat belati di tangannya tiba-tiba didorong ke dada Xiao Yan. Dengan senyuman sedingin es, Xiao Yan melayang mundur, pedang di tangannya ditarik saat jejak darah muncul di bilahnya. Melihat tubuh tentara bayaran yang jatuh bergerak-gerak ringan, Xiao Yan melepaskan seringai dingin. Dia tidak pernah berencana untuk membiarkan orang ini kembali untuk membuat laporan yang akan menyebabkan pasukan besar dikirim ke daerah sekitar sini. TCH, TCH. Sepertinya komandan dari Wolfhead Mercenaries juga orang yang sangat kejam dan teliti. Tidak heran dia menjadi ayah dari seorang putra seperti Emily. Dengan senyum yang agak suram dan dingin, Xiao Yan dengan hati-hati membersihkan jejak pertarungan sebelum menyeret kedua tubuh agak jauh untuk melemparkannya ke dalam jurang. Guru, sepertinya kita perlu memperketat jadwal latihan kita. Hanya dalam 1 bulan, mereka telah berhasil sejauh ini. Mungkin dalam beberapa hari lagi, mereka akan dapat menemukan tempat itu. Xiao Yan berkata sambil mulutnya bergerak-gerak. Melirik ke jurang yang tak berujung, Xiao Yan menepukkan kedua tangannya seolah-olah ingin menghapus kotoran dari tubuh di tangannya. Memang, jadwal perlu diperketat. Dari atas ring, suara samar Yao Lao muncul. Xiao Yan berkedip saat dia tertawa sambil mengatupkan jari-jarinya. Senyum kecil di wajahnya, dia bertanya, "Guru,
Kapan Anda akan menghormati janji teknik di Rangdou? Heheh, bocah kecil, jangan berpikir bahwa teknik di Rangdou sama dengan teknik Xuan Rangdou. Untuk mempelajari hal ini, Anda harus bersiap untuk dunia yang penuh penderitaan. Yao Lao tertawa jahat. Apakah saya belum mengalami banyak kesulitan? Merasakan wajahnya, Xiao Yan tersenyum ringan dan kemudian berbalik untuk melakukan perjalanan menuju lembah. Saya menantikan apa yang disebut teknik di Rangdou. Seberapa kuat itu? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.